Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 EPP kelas C. Kami akan mempresentasikan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi produksi pada usaha tani tembakau di Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang dengan fungsi produksi translok. Perkenalkan dari anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Jelita Amrarani Anugrahsari dengan NIM 1903211000093. Yang kedua adalah Faridatul Kurnia dengan NIM 1903211000105. Dan yang ketiga adalah Muhammad Sofi Hasbullah dengan NIM 1803211000097. Yang pertama adalah latar belakang permasalahan. Perkebunan tembakau di Indonesia dibagi atas dua jenis perkebunan berdasarkan sistem pengelolaannya, yaitu perkebunan negara dan juga perkebunan rakyat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang atau BPS Kabupaten Semarang, produktivitas tembakau di Kecamatan Getasan pada tahun 2014 mengalami penurunan. Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor, terutama faktor alam. Selain oleh faktor alam, penurunan tersebut juga dipengaruhi oleh penggunaan faktor produksi yang belum efisien. Efisien di sini diartikan sebagai upaya penggunaan input yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan produksi yang sebesar-besarnya. Faktor Provinsi Sentra Tembakau Rakyat tahun 2009 sampai 2013, Jawa Timur sebesar 49,03%, NTB sebesar 24,10% dan juga Jawa Tengah sebesar 17,63%. Lainnya yaitu 9,24%. Tiga produksi akan menentukan besar kecilnya produksi yang dihasilkan. Faktor-faktor produksi yang berpengaruh terhadap produksi tembakau antara lain adalah luas lahan dan juga pupuk kandang. Petani mengalami hambatan dalam memperoleh modal dan juga ketersediaan saprodi. Hal tersebut mengakibatkan pemeliharaan usaha tani tembakau menjadi kurang maksimal. Selain itu, petani di Kecamatan Getasan memiliki keterbatasan dalam jaringan pemasaran dari hasil pertanian. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu ada tabulasi data. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Sofi Hasbullah, NIM 1897. Nah, untuk tabulasi data ini dapat kita lihat di Excel. Nah, untuk datanya sendiri ini, pada analisis ini kami menggunakan 60 responden. 60 responden dengan dua variabel independen, yaitu ada luas lahan dan pupuk kandang. Dan variabel produksi ini merupakan variabel dependennya. Jenis data ini merupakan periode, yaitu 1 tahun. Nah, setelah data ini sudah terkumpul, tahap selanjutnya yaitu kita akan mengubahnya data-data ini menjadi bentuk log atau bentuk len. Nah, pada analisis kali ini, kelompok kami menggunakan diubah dalam bentuk log. Nah, caranya yaitu sama dengan log data yang akan dilogkan, lalu tinggal enter. Setelah itu tinggal tarik sesuai dengan variabelnya, yaitu sampai X2. Nah, tarik juga ke bawah sampai ke data 60. Maka secara otomatis nilainya akan keluar, nilai lognya. Nah, untuk responden dan jenis data ini tidak usah di-logkan atau di-elenkan. Nah, pada analisis translog, sesuai dengan fungsi produksinya, dari dua variabel ini bertambah menjadi 5 variabel, di mana dari fungsi produksinya yaitu X1 yang bertambah, variabel yang bertambah yaitu ada X1 kuadrat atau luas lahan kuadrat, dan X2 kuadrat yaitu pupuk kandang kuadrat, dan luas lahan dikali pupuk kandang X1 dikali X2. Jika ini 3 variabel, ya ada X3 kuadrat
dan juga ada X1 kali X3, X2 kali X3. Jadi ada pertambahan variabel lagi. Nah, untuk rumusnya pada X1 kuadrat ini, yaitu rumusnya sama dengan 0,5 dikali ini X1 dikuadratkan. X1 dikuadratkan dikali 0,5. Jadi untuk variabel yang dikuadratkan tersebut itu dikali 0,5. Sama halnya dengan X2 kali X2 ini. Itu X2 kuadrat dikali 0,5. Dan untuk yang X1 kali X2 ini tidak perlu ditambah, tidak perlu dikali 0,5. Tinggal tarik ke bawah saja semuanya. Jadi nilai lognya akan diketahui. Nah, dan yang terakhir pada ini yaitu mencari average dari variabel aslinya, yaitu variabel independennya, itu ada dua, X1 dan X2, itu variabel aslinya. Yaitu nilai average ini kita cari, dan average ini nantinya dapat digunakan dalam menganalisis elastisitasnya, mengetahui elastisitas dari variabel aslinya. Setelah data ini telah dilogkan, data ini akan dianalisis menggunakan aplikasi Frontier. Sama hanya dengan di tugas-tugas video sebelumnya, analisis Frontiernya ini sama saja. Hanya yang membedakan ini pada variabelnya, variabel yang dimasukkan. Nah, pada analisis Frontier yang dimasukkan hanya dua variabel biasanya, yaitu X1 dan X2. Nah, untuk analisis transfer ini, variabelnya yang dimasukkan ya ini 5 ini, karena ada pertemuan ini. Jadi bedanya cuma di situ saja, yaitu pada pengisian jumlah variabelnya. Nah, setelah ini dianalisis menggunakan Frontier, maka hasil yang didapatkan atau output yang dihasilkan yaitu ini variabel, yaitu ada konstanta X1, X2, X1 kuadrat, X2 kuadrat, dan X1 kali X2. Nah, ini bisa dilihat koefisiennya, nilai standar error, dan T-ratio. T-ratio ini nantinya dibandingkan dengan T-hitung, di mana untuk mengetahui apakah variabel ini akan dilanjutkan dicari elastisitasnya atau tidak. Di mana pada analisis transfer ini, nilai yang T-rasionya ini lebih kecil, ini tidak perlu dari T-hitungnya ini tidak perlu dicari elastisitasnya. Jadi yang dicari elastisitasnya yaitu T-rasionya ini yang lebih besar dari T-hitungnya. Nah, untuk selanjutnya untuk T-hitungnya ini kita menggunakan taraf kesalahan 0,25%. Caranya yaitu sama dengan TINV buka kurung 0,25, ini merupakan variabel jumlah respondennya itu 60 dikurangi jumlah variabelnya. Variabelnya di sini kan sudah bertambah, yaitu ada 5, dari 2 menjadi 5. Jadi 60 dikurangi 5. Jadi variabelnya atau jumlah respondennya, DF-nya ini, Deck Freedom-nya ini 55. Tinggal enter saja. Jadi nilai T-hitungnya ini diketahui sebesar 1,163. Jadi dari X1 dan X2 ini yang lebih besar hanya variabel X2. Jadi hanya variabel X2 yang nantinya dapat dicari elastisitasnya. Nah, untuk mencari elastisitasnya ini rumusnya yaitu sama dengan B4. Ini merupakan koefisien dari X2, variabel X2, ditambah 2 dikali B6, ini merupakan koefisien dari variabel yang mengandung X2. Ini X2 kali X2, X1 kali X2. Jadi ini yang dua ini yang nantinya kita masukkan ke dalam rumus. Yang pertama itu X2 kali X2 ini koefisiennya ini dikali dengan B11. B11 ini merupakan average atau nilai rata-rata dari log X1-nya. Dan ditambah B7 merupakan sama halnya seperti yang tadi, yaitu koefisiennya dari variabel yang mengandung X2. Dan B12 ini merupakan nilai rata-rata dari X2-nya, log X2. Lalu kita enter saja. Nah, diketahui hasilnya yaitu elastisitas dari pupuk kandang yaitu minus 0,000857. Nah, nantinya T-ratio dan elastisitas ini akan diinterpretasikan. Nah,
Itu merupakan itu merupakan cara menganalisis dari analisis menggunakan analisis translog. Nah, selanjutnya ini merupakan output dari analisis frontiernya. Itu ada variabelnya ada 5 ini, dan ini analisis datanya yang tadi. Dan selanjutnya itu ada persamaan fungsi produksi translog yang terbentuk. Nah, dari penelitian ini yang dilakukan, fungsi translog yang terbentuk pada analisis translog ini yaitu ada log Y yaitu log Y sama dengan B0 plus B1 log 1 X1 plus B2 log X2 plus 0,5 B3 dikalikan log 1 kuadrat plus 0,5 B4 dikalikan log 2 kuadrat plus B5 log X1 log X2. Nah, untuk keterangannya yaitu X1 ini luas lahan, X2 ini pupuk kandang, B0 ini konstanta, B1 ini merupakan koefisien dan koefisiennya. Nah, untuk selanjutnya itu interpretasi output yang mana akan dijelaskan oleh anggota kelompok lainnya. Baik, selanjutnya dari hasil analisis yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa pada hasil perhitungan faktor determinan yang mempengaruhi produksi tembakau di Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang secara signifikan adalah variabel pupuk kandang. Hal ini karena nilai T rasio X2 yang memiliki nilai sebesar min 1,18 lebih besar dari T tabel yaitu 1,16, sehingga dapat disimpulkan dari nilai elastisitas pada pupuk kandang menunjukkan bahwa apabila pupuk kandang ditambah sebesar 1%, maka produksi tembakau akan menurun sebesar 0,651%. Jika meningkatkan produksi, maka yang harus dimodifikasi adalah variabel pupuk kandang dengan menurunkan penggunaan pupuk kandang sesuai dengan nilai elastisitas yang menunjukkan min 0,00857. Selanjutnya, pada kesimpulannya, dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa melalui analisis fungsi produksi translog, variabel luas lahan tidak berpengaruh secara signifikan dan pupuk kandang berpengaruh secara signifikan negatif terhadap produksi usaha tani tembakau di Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Baik, terima kasih. Cukup presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.